Halo, welcome back to Bang EB. Kali ini, Bang EB akan bercerita sebuah film dengan tema yang berbeda dari biasanya. Dengan judul Wolf, film yang bertemakan psikologi ini rilis pada tahun 2021 lalu. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Jacob yang percaya bahwa dirinya adalah serigala yang terperangkap di dalam tubuh manusia. Ia pun makan, tidur, dan hidup layaknya seekor serigala. Lalu bagaimana cerita selengkapnya? Apa yang terjadi apabila ada wanita yang mendekatinya? Well, pakai headset kamu, karena Bang EB akan memulai cerita selengkapnya. Sebelum itu, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe-nya di sini. Scene awal menampilkan seorang pemuda yang berada di hutan tanpa busana. Tidak begitu jelas maksud pria tersebut. Ia bertingkah selayaknya seekor serigala. Atas dasar tersebut, kedua orang tuanya sepakat untuk membawa pria itu ke salah satu rumah sakit jiwa. Dia ditempatkan bersama pasien-pasien yang memiliki masalah yang serupa dengan dirinya. Ada yang menganggap dirinya adalah seekor burung, ada yang menganggap dirinya adalah seekor anjing, dan ada juga yang menganggap bahwa dirinya adalah tupai. Semua berkumpul di tempat ini. Seluruh pasien akan diurus dan diawasi oleh beberapa dokter dan psikiater yang tentunya sudah ahli dalam bidangnya masing-masing. Di hari pertama, Jacob masih bertanya-tanya tentang jati dirinya. Berada di tempat bersama orang-orang yang menganggap dirinya adalah binatang, justru membuat Jacob semakin menjadi-jadi. Ia kemudian diajak berkenalan dengan seorang pria bernama Rufus yang merasa dirinya adalah seekor anjing. Jujur Li, untuk rumah sakitnya sudah cukup bagus ya. Di setiap sudut-sudutnya, terdapat cuplikan video yang mengingatkan kepada pasien bahwa menjadi manusia lebih baik daripada menjadi seekor binatang. Tapi meskipun begitu, pihak rumah sakit tetap menuruti permintaan mereka untuk menjadi seekor binatang, dengan cara menyiapkan hidangan yang tepat bagi hewan-hewan tertentu, seperti Jacob yang disajikan daging-daging segar untuk makanannya, selayaknya seekor serigala. Contohnya adalah seorang wanita yang menganggap bahwa dirinya adalah burung, dan ia sengaja diberi makanan berupa biji-bijian. Hal itu ditunjukkan agar mereka lebih mudah patuh kepada petugas-petugas di rumah sakit. Mereka juga dibiasakan untuk lebih dekat dengan teknologi, agar mereka semakin merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak bisa dilakukan oleh hewan. Sesi berikutnya bersama Dr. Pedi. Beberapa pasien dibawa ke tengah hutan dengan leher yang diikat dengan tali. Mereka kemudian ditantang untuk menunjukkan sisi hewan yang ada di diri mereka. Dr. Pedi percaya, dengan memaksa pasien berperilaku sebagai hewan yang dipanuti, bisa membuat mereka semakin membenci karakter dari hewan tersebut. Tapi apa daya, cara itu tidak efektif sama sekali. Dan Jacob semakin termotivasi untuk menjadi seekor serigala. Keesokan harinya, Jacob mendapatkan sesi khusus spiritual yang mendekatkan dirinya dari segi keagamaan. Dia didengarkan beberapa kalimat dan ayat untuk membangkitkan rasa spiritualnya agar kembali ke jalan yang benar. Namun sayangnya cara tersebut tidak benar-benar ampuh. Dimulai dari keberanian untuk keluar dari kamar pada malam hari. Ia mulai merangkak ke sana kemari layaknya serigala. Dan di malam itu, dia menyadari bahwa gerak-geriknya sudah dipantau oleh seorang wanita yang bernama Cecilia. Cecilia sengaja berperilaku seperti Jacob untuk mendapatkan perhatiannya. Dengan akses yang dimilikinya, ia kemudian membantu Jacob menyelinap keluar, agar Jacob dapat melolong bebas di luar ruangan. Keesokan harinya, seluruh orang tua diberi kesempatan untuk mengunjungi anaknya masing-masing. Setelah kunjungan selesai, kembali beberapa pasien mengikuti segala macam kegiatan yang sudah dijadwalkan. Tapi tidak dengan salah satu pasien perempuan. Ia menganggap dirinya adalah seekor burung. Perempuan itu berkeinginan untuk terbang bebas serta memaksa pergi dari tempat itu. Intinya, semua perilaku pasien di rumah sakit ini tidak bisa ditebak sama sekali. Keesokan harinya, keinginan dari perempuan burung itu pun sengaja dituruti oleh Dr. Pedi. Di titik ini, Dr. Pedi terus meneriaki perempuan itu untuk terbang, selayaknya seekor burung. Namun apa daya, keinginan itu pun terbalik 180 derajat setelah perempuan tersebut merasa fobia dengan ketinggian. Di sisi lain, semua pasien merasa takut terhadap keberadaan Dr. Pedi yang sampai saat ini selalu menerapkan treatment tingkat ekstrim, yang justru semakin pasien dibuat takut olehnya, dan semakin menjadi-jadi sifat kehewanan mereka. Begitu pula yang terjadi pada Jacob, yang setiap malam biasa ditemani oleh Cecilia. Mau itu melolong, atau merangkak seperti serigala, Cecilia mau menyanggupi perilaku-perilaku tersebut. Keesokan harinya, semua pasien dikumpulkan untuk menjalani kegiatan yang jelas-jelas berbeda. Mereka diminta untuk menentukan ekspresi selayaknya seorang manusia, dimulai dari tertawa, menangis, dan bersenda gurau. Tapi di tengah kegiatan, Jacob dibikin emosi karena salah seorang pasien
yang berperilaku seperti gajah dengan sengaja menendang seorang pasien kecil yang berperilaku seperti bebek. Atas kejadian tersebut, Jacob langsung menyerang pria tersebut. Sampai-sampai Jacob harus menerima teguran dari pihak rumah sakit. Beberapa pasien mengalami peningkatan yang baik dan siap untuk kembali kepada orang tua. Mereka sudah dipastikan layak dan aman untuk dibawa keluar alias sudah pulih dari perilaku yang menyerupai hewan. Salah satunya adalah Rufus. Acara pelepasan ini merupakan sebuah penantian panjang yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para orang tua. Namun sayangnya momen ini bukanlah waktu yang tepat bagi Jacob untuk bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Setelah para orang tua kembali, di titik ini Dr. Pedi membawa Jacob ke belakang rumah sakit untuk melihat seekor serigala yang sedang dikurung. Dr. Pedi mencoba menyadarkan Jacob bahwa dirinya memiliki fisik manusia, bukan serigala. Namun Jacob sama sekali tidak mendengarkan perkataan Dr. Pedi. Ia kemudian melolong keras. Sudah bisa dipastikan bahwa perilaku tersebut semakin membuat Dr. Pedi kehabisan akal dan berakhir dengan Jacob yang dikurung di dalam kandang besi serta dibiarkan tinggal di dalam kandang tersebut. Kali ini benar-benar menggambarkan keadaan dari seekor serigala tadi yang juga dikurung di dalam sebuah kandang besi. Dr. Pedi kemudian datang bersama beberapa asistennya untuk membawa Jacob ke dalam sebuah ruangan, sebuah tempat dari mantan pasiennya yang tidak bisa kembali normal. Diceritakan, pasien itu awalnya merupakan korban dari jatuhnya sebuah pesawat komersil. Atas kejadian tersebut, ia lalu bertahan hidup dengan memakan penumpang lainnya dan bertingkah selayaknya seekor binatang buas. Namun naas, sifat itu tidak bisa disembuhkan, dan ia harus hidup di dalam ruangan khusus sampai saat ini. Tapi siapa sangka, serangkaian treatment dan berbagai upaya pembersihan otak yang sudah diusahakan oleh rumah sakit ternyata masih saja tidak berhasil. Melainkan, perilaku Jacob makin menunjukkan gejala yang lebih parah, sampai-sampai berani menyerang Dr. Pedi. Di sisi yang lain, rumah sakit itu kembali kedatangan tamu. Dia adalah Rufus, alias mantan pasien dari rumah sakit tersebut. Ibunya Rufus berkata bahwa anaknya itu belumlah sembuh. Bahkan perilakunya semakin menjadi-jadi. Setelah tiba di rumah, selama berapa hari di rumah, dari pipis sembarangan sampai menggigit para tetangganya. Ibu Rufus kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Dr. Pedi. Ya sebenarnya gimana mau sembuh ya, dokternya juga suka main kasar begitu. Di depan orang tuanya baik-baik saja, tapi kalau di belakangnya cuma Cecilia yang tahu kejadian itu. Dan Cecilia merasa kalau Jacob akan jauh mendapat perlakuan yang lebih kasar. Cecilia tertarik untuk melakukan tindakan secepat mungkin. Malamnya ia sengaja melukis di sekujur tubuh dan wajahnya untuk mencerminkan bahwa dirinya adalah seekor binatang buas. Tidak peduli rencananya akan berakhir gagal ataupun berhasil. Cecilia kemudian mendatangi Jacob, lalu menjelaskan bahwa dirinya peduli terhadap Jacob. Mereka kemudian terbawa suasana dan akhirnya melakukan hubungan seks. Tak lama, perilaku mereka mulai diketahui oleh pihak rumah sakit. Pengurus itu menduga kalau Cecilia mulai terpengaruh dengan keberadaan Jacob. Jelas sudah, Jacob pun kemudian disiksa seberat-beratnya. Situasi dalam rumah sakit pun makin tak terkendali. Beberapa pasien berontak dan menunjukkan sisi kehewanan mereka. Atas kegaduhan itulah, Dr. Pedi langsung naik darah dan tidak bisa menahan emosinya. Kegaduhan itu pun semakin membuat Cecilia yakin untuk membebaskan Jacob secepatnya. Dia sadar bahwa nasib Jacob tidak akan semakin baik apabila terus berada di rumah sakit itu. Gak butuh waktu lama, Cecilia pun berhasil membawa Jacob pergi dari tempat itu. Namun Cecilia kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak bisa ikut pergi bersama Jacob. Ia juga mengakui bahwa dirinya tidak memiliki sisi kehewanan seperti Jacob, serta masih ingin merasakan interaksi sosial seperti manusia pada umumnya. Dengan berat hati, Jacob terpaksa pergi kabur tanpa Cecilia. Cerita pun berakhir dengan Jacob yang kemudian melolong keras, seakan meluapkan rasa bahagia karena dapat terbebas, namun juga rasa sedih di saat yang bersamaan. Well, bagaimana menurut kalian? Apa kalian suka dengan alur cerita Bang Ebe kali ini? Jika kalian ingin menyaksikan lebih lengkap, silahkan menonton filmnya sendiri ya. Dari skor 1-10, Bang Ebe memberi nilai film ini 7. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di sini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di alur cerita lainnya. Bye-bye.